sepanjang film tuh dibikin mentalnya kegoyang dan overthinking gitu. Oh shit, ini adegannya jahat banget ya, orang-orang kayak kok bisa sih abai sama rasa kemanusiaan gitu. Itu kayak lagi ada orang disiksa di belakang gitu kayak. Jadi film ini tuh horor tapi tidak memperlihatkan secara langsung. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Arya. Gue baru aja selesai nonton salah satu film yang menurut gue punya pengalaman sinema yang sangat beda dan menggoyang mental gitu ya. Gue pun mau bahas film ini masih sedikit speechless dan bingung harus mulai dari mana, tapi ya pengen gue bahas biar mudah-mudahan keluarlah dari unek-unek gue gitu. Judulnya The Zone of Interest. Ini merupakan salah satu film terbaru produksi dari A24 ya, mendatangkan Jonathan Glazer sebagai sutradara, mengadaptasi kayaknya sih 50% ya, atau loosely based on dari novel berjudul yang sama karangan Martin Amis gitu. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga terdiri dari suami dan istri di Jerman, tepatnya tahun 1943 ya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang mereka anggap sebagai rumah idaman, tapi posisinya persis di luar dari kamp konsentrasi Auschwitz gitu. Atau buat yang belum tahu ya, ini adalah perkemahan atau kamp konsentrasi salah satu yang utama gitu ya, salah satu yang pertama di mana tentara Nazi itu ya menindas beberapa kaum tentunya ya keturunan Yahudi gitu. Jadi dari segi tema film ini sangat berat ya, berkaitan dengan Holocaust gitu. Gua pun tahu kayaknya ini film akan jadi sangat segmented, tapi gua adalah salah satu orang yang suka film seperti ini dan pengen gue bahas gitu. Gua mengakui film ini tuh sangat art house banget ya, sangat film festival gitu. Buktinya kalau kalian cari di Google, film ini sudah memenangkan penghargaan Grand Prix ya di ajang Cannes Film Festival yang ke-76 ya, atau tahun 2023 gitu. Jadi dia dapat penghargaan kedua terprestisius lah setelah Palme d'Or ya gitu. Ya betul. Nah, ada 3 poin yang pengen gue bahas yang menjadi poin yang membuat gue suka dan pengen ngerekomendasiin film ini gitu. Yang pertama jelas dari konsep ya, kreativitas, bagaimana mereka memadupadankan visual sama audio itu secara feel tuh bisa bertolak belakang atau 180 derajat. Sesimpel kalau misalkan kalian pernah lihat trailernya ya, film ini tuh bisa menayangkan adegan dimana keluarga si host ini ya, atau keluarga tokoh utamanya Rudolf Host sama si Hedwig itu suami sama istri, dia secara adegan visual ya menjalankan sehari-harinya mereka gitu. Jadi kalau si Rudolf ini salah satu orang penting di tentara Nazi gitu ya, yang mengurus camp, yang punya peran penting lah di camp Auschwitz itu, sedangkan istrinya ya dapat limpahan privilege lah istrinya gitu. Jadi kayak diperlihatkan hidupnya senang-senang, bangun pagi, sarapan, main sama anak, keluarga, ngurusin taman segala macam. Tapi di saat yang bersamaan, latar suara di belakang adegan ya itu memperdengarkan ya bahwa ada tentara-tentara Nazi yang sedang menindas gitu. Jadi ada bunyi-bunyi komando atau perintah ketentaraan, ada bunyi senapan, ditembak, tentu berarti ada korban ya gitu ya. Kadang sesekali diperdengarkan juga ada teriakan-teriakan orang sakitan dan lain sebagainya gitu. Dan banyak sekali gitu. Tidak menutup kemungkinan juga ada sebuah adegan secara visual setengah memperlihatkan ya ini keluarganya si host nih lagi menjalani hari bersenang-senang gitu ya, berkumpul bercengkrama sama banyak orang, tapi di latar belakangnya itu lagi ada tungku pembakaran sedang menyala gitu. Kalau misalkan kalian tahu ini arahnya kemana ya, sepanjang film tuh dibikin mentalnya kegoyang dan overthinking gitu. Oh shit, ini adegannya jahat banget ya, orang-orang kayak kok bisa sih abai sama rasa kemanusiaan gitu. Itu kayak lagi ada orang disiksa di belakang gitu kayak. Jadi film ini tuh horor tapi tidak memperlihatkan secara langsung horornya tuh seperti apa gitu. Jadi bukan tentara benar-benar dikasih lihat nyiksa orang, tapi ya implicitly atau indirect ya subtil banget gitu. Jadi secara konsep gue sangat suka sih. Jadi ya rasa ngerinya tuh ternyata bisa didatangkan dari ini ya, pengalaman sinema visual sama audio sangat kontras secara feel emosi gitu. Nah, poin yang kedua yang gue sangat suka dari film ini bahwa mungkin kalian kalau nonton sekilas melihat film ini tuh boring gitu, kayak secara drama
drama, tidak seperti film-film pada umumnya gitu, tokoh utamanya punya eskalasi, klimaks segala macem. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail, kalau kita pahami konteksnya terlebih dahulu, mungkin kalian akan setuju sama gue. Ini adalah salah satu film dengan penulisan yang sangat luar biasa gitu. Bahwa secara pesan yang ingin disampaikan, ya di luar sana pernah ada sebuah keluarga yang menjalani hidupnya tuh kayak ya santai-santai aja gitu. Masih dengan keinginannya atau desire mereka masing-masing, masih dengan egonya sendiri-sendiri, masih dengan ketidaktahuan mereka terhadap apa yang sedang terjadi gitu. Jadi hidupnya di acting, diperagakan oleh aktor-aktornya tuh secara casual aja. Dan dilihat dari dialognya tuh bener-bener obrolan dialog yang wah gila banget sih. Kalau kalian ngerti konteksnya, kok bisa ya mereka ngomong sesantai ini di situasi seperti itu gitu. Itulah hebatnya dari penulisan filmnya yang menurut gua patut diapresiasi sih. Belum lagi aktor aktrisnya ya, mereka tuh kayak bener-bener well executed banget. Dimana mereka nih menjalani peran mereka, menjalani sehari-harinya mereka nih kayak jalan dari mana, berdiri di mana dan lain sebagainya. Mereka tuh kayak tahu kapan berhenti, kapan bergerak segala macam. Blockingnya tuh bagus banget dan cantik banget gitu. Hebatnya gitu sih menurut gue ya. Dan poin ketiga yang gue sangat suka dari film ini ya, banyak sekali aspek teknis ya di luar dari visual dan audio yang tadi gue sempat bahas. Itu yang benar-benar dipikirin dengan sangat matang-matang dan sangat kreatif. Punya arti tersendiri atau metafor yang pesannya tuh kalau kalian tahu gitu, kalau kalian ngerti atau kalau kalian mengira-ngira gitu ya, meraba-raba setelah selesai nonton filmnya, itu bener-bener gila ya. Ini mereka sangat kreatif. Mereka sepertinya sangat memperjuangkan sebuah gagasan bahwa ya kita gak boleh lupa sama sejarah. Ada sebuah sejarah gelap di masa lalu gitu ya, seperti yang terjadi di film ini. Ada beberapa orang yang abai terhadap hak hidup orang lainnya gitu. Mudah-mudahan film ini ya membuat kita ingat sama sejarah, tidak lupa dan tidak mengulanginya gitu. Jadi sesimpel banyak sekali adegan-adegan kayak mempermainkan visualnya nih, kamera ditaruh secara statis gitu ya. Jadi memperlihatkan ya hidup sehari-hari kita, mungkin kita sudut pandangnya seperti ini, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika kita dapat suaranya, kita dengar ada teriakan orang lain dan lain sebagainya, ya itu gak boleh lupa. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga terkait kreativitas memanfaatkan ya, kayaknya penggunaan kamera thermal gitu. Jadi kalau kalian tahu kamera thermal, ya kalian bisa bayangkan atau mungkin di salah satu materi promosi pernah kalian lihat gitu. Ada adegan dimana kelihatannya jadi hitam putih atau warnanya inverted gitu, warnanya kontras atau terbalik gitu. Dan sebenarnya yang paling gue suka ada di adegan akhir sih, tapi gue nggak pengen spoiler. Tapi gue menangkap secara maksudnya ya, ini betul-betul tuh bilangnya ya, secara proses editing, secara pemilihan pencahayaan gitu ya, memberikan one last reminder yang sangat menampar gitu, bahwa ya ini sejarah jahat dan sejarah kelam ini gak boleh sampai terulang lah gitu. That's it, itu aja sih yang pengen gue sampaikan ya. Mudah-mudahan kalau misalkan gue pengen kasih tahu ke teman-teman dan nge-remind sih, film ini cukup berat gitu ya. Menurut gue pribadi pun merasakan berat. Harus ditonton dalam keadaan sehat atau dalam keadaan baik lah gitu. Dan ya gue menyadari kalau kalian merasa gak sanggup atau kayaknya gue nggak kuat deh gitu, kayak gue belum siap, ya jangan dipaksakan lah. Tapi kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang sudah bisa menonton film-film cukup berat bertema Holocaust gitu ya, dan ya ditemani dengan orang yang tepat, penasaran, bisa ditonton di layar lebar gitu ya, tayang di bioskop di awal Maret gitu. Karena memang pengalaman di bioskopnya nih sangat berbeda berkaitan dengan teknis audio dan visualnya gitu. Oke, that's it, itu aja ya. Mudah-mudahan gue gak ngomong terlalu panjang lebar lagi. Gue Ray mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir.